Enggak, iya, lumayan mahal. Ada guru saya di sini. Ini guru siaran saya, Mudidit, apa kabar? Kenapa Anda mau datang ke sini? Kenapa Anda mau datang ke sini? Apakah Anda fans sama Fanis? Kuliah lagi. Oh, udah kayak kuliah lagi. Kenapa? Ada hal yang lain itu? Orang seperti dia harus didukung. Seluruh yang didukung lagi. Oh, didukung. Mau pengen tahu lagi. Tepuk tangan dong untuk Mas Didit di sini. Ya, kalah itu si JR kalah. Jadi Mas Anies di sini luar biasa pendukungnya, atau yang pengen nonton, yang pengen tahu tentang dan yang pengen mengadili Anies Baswedan itu banyak banget. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Baik, kalau begitu kita langsung, ada yang mau nyanyi? Sudah ada? Siap-siap? Nah, ini dia wajahnya. Mas banget sih, Mas. Ini beneran penyanyi? Ayo serius? Oke, siap-siap Mas. Sini ya, Mas. Sini Mas. Beneran nih. Aku punya cerita tentang Indonesia. Dengarlah kawanku, dengarlah saudaraku, mari kita menyatu dengan alunan lagu. Karena sekelilingku, lihatlah sekitarmu, banyak pemandangannya membuat kita jemu. Sadarkan kawan, sikap ulun hangat, mari kita bereskan, kita turun tangan. Jangan pernah mendiamkan, karena Indonesia milik kita semua. Buat perubahan untuk Indonesia semua. Yuk kita turun tangan untuk Indonesia lagi. Buat perubahan untuk Indonesia. Yuk kita turun tangan bersama, Anies Baswedan. Iya. Iya. Mana sekelilingku, lihatlah sekitarmu, banyak pemandangannya membuat kita jemu. Sadarkah kawan? Yuk kita turun tangan untuk Indonesia. Iya. Yuk kita turun tangan, yuk buat perubahan. Yuk kita turun tangan untuk Indonesia. Terima kasih. Dia saja tak seharu bunga mawar, tapi selalu mencoba untuk mengharumkanmu. Dia saja tak seenok langit sore, tapi selalu mencoba untuk mengindahkanmu. Ku bertahun-tahun demi kehormatan bangsa, ku bertahun-tahun demi kebajaran. Semua pahlawan pahlawan dulu. Oh ya, merah putih selalu berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih selalu berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih selalu berkibar.
Kirain tadi cuma satu penyanyi, kira ternyata tambah. Ini katanya gara-gara B katanya. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Rektor Madinah, calon presiden kita, Mas Anies. Amin semuanya ya. Suaranya mana, Mas? Anies, saya orang benar-benar di luar dari ini semua. Saya tidak termasuk di dalam partai Demokrat juga. Apalagi saya tidak berada di warna apapun juga. Jadi saya hanya sebagai profesional dan juga sebagai orang awam dan golongan-golongan yang mungkin saat ini masih skeptis ya dengan para pejabat-pejabat dan segala macam. Tapi saat ini saya pengen coba bertanya-tanya langsung, dan saya sebagai pekerja seni juga pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang akan dilakukan oleh Mas Anies ini gitu, dan semua pada penasaran. Nah, kalau misalnya pertanyaan dari Twitter, kemudian nanti satu sesi lagi adalah untuk pertanyaan dari vlog ya, dari sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini dari Rizky Yata. Apa cita-cita Pak Anies Baswedan yang belum disampaikan sampai sekarang, khususnya untuk Indonesia? Silakan dijawab. Program terkait itu. Terima kasih. Kami silakan Mas Anies langsung menjawab pertanyaan pertama. Cara yang paling optimal yang kita harus lakukan adalah membuat generasi baru Indonesia yang ada di dalam kategori muda tadi adalah orang-orang yang sehat, terdidik. Karena dengan mereka sehat, terdidik, mereka justru menjadi komponen penting peningkat produktivitas nasional. Lulus SMA 2,3 juta, sering sekali sampaikan ini. Yang hilang di jalan 3,3 juta per angkatan. Kalau ini didiamkan, itu 33 juta yang pernah SD kelas 1 tidak pernah lulus SMA atau SMK. Ini yang disebut sebagai bonus demografi kita. Kalau kita diamkan seperti sekarang, young, big, uneducated. Time bomb. Kita lebih debat panjang soal UN, yang pesertanya kalau di SMA itu hanya 2,3, sementara yang 3,3 yang tidak ikut UN tidak dibicarakan di mana-mana. Saya justru ingin membicarakan di 3,3. Yang kedua, masalah saintis muda. Saintis kita. Saintis muda. Saya melihat, kalau tadi Anda menyebutkan bekerja sama dengan pemerintah, asumsinya hanya pemerintah. Kalau menurut saya malah tidak. Menurut saya justru kita harus mendorong private sector kita untuk mau menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan riset di Indonesia. Dengan begitu, kita bisa mengundang anak-anak Indonesia terbaik yang hari ini parkir di berbagai belahan dunia untuk pulang. Kenapa? Karena private sektor kita siap untuk menampung mereka. Jadi, kalau kita hanya mengundang mereka lewat government saja, pemerintah saja, bisa effortnya kurang. Justru harus menggunakan private sector. Dan private sector, berbagai institusi dunia yang melakukan terobosan-terobosan riset juga sebenarnya dilakukan oleh private sector. Menurut saya, hari ini yang diperlukan adalah orang-orang bersih dan kompeten, tak penting latar belakangnya. Bisa latar belakangnya dokter gigi, bisa latar belakangnya insinyur, bisa latar belakangnya dosen, bisa latar belakangnya peneliti, bisa latar belakangnya bervariasi. Artis. Kita tunggu Indra 2019. Ya, jadi bisa. Jadi menurut saya justru jangan ada seakan-akan ini sebuah profesi yang steril. Republik ini justru membutuhkan orang-orang intelektual, terdidik, berintegritas, mau turun tangan menyelesaikan masalah Republik. Dan jangan lupakan, bendera merah putih kita berdiri kenapa? Karena kaum intelektual mau berjuang melawan kolonialisme. Partai Konvensi Bapak saat ini kan masuk 5 besar terkorup. Apa action Bapak untuk mengurangi hal tersebut? Apa?
Partai preferensi Bapak saat ini termasuk 5 besar terkorup. Apa action Bapak ya untuk mengurangi hal tersebut? Mengurangi korupsi. Ya. Hilangkan kalau perlu Pak. Jadi partainya 5 besar terkorup. Saya rasa hari ini ada 12 partai besar korupsi. Semua partai Indonesia hari ini terkena yang namanya korupsi. Dan kalau kita tarik keluar itu, kita masuk ke pemerintahan, kementerian mana yang bebas korupsi. Kita tarik lagi ke private sector, maka di private sector minoritas perusahaan yang bebas korupsi. Praktek korupsi di Indonesia hari ini adalah wajah kita hari ini. Wajah kita hari ini. Ketidakjujuran adalah pemandangan di mana-mana. Bahkan beberapa waktu yang lalu, berapa hari yang lalu di Bandung, ada yang sempat tanya, Pak Anies, kenapa para petinggi-petinggi itu selalu suka mencuri uang rakyat? Siap tidak jadi pemimpin yang tidak mencuri uang rakyat? Yang benar, mencuri ada di pemimpin dan ada di rakyat. Kita semua mengalami, saya tantang Anda hari Jumat besok, beli sepatu jam 10 pagi, lalu pakai sepatu itu Jumatan dengan sepatu barunya. Mau nggak? Berani nggak lakukan itu? Poin saya hari ini ketidakjujuran ini masif. Kenapa? Menurut saya ada pembiaran yang luar biasa. Ada pembiaran luar biasa. Yang membiarkan siapa? Kita semua. Karena itu kita di sini kumpul. Kenapa? Kita tidak mau membiarkan ini berjalan terus. Kita harus mulai hentikan. Partai yang lain ada kader-kader korupsi. Tapi konvensinya adalah proses benar untuk mencalonkan seorang presiden. Seseorang melewati fase dinilai, dilihat track recordnya, dilihat apa yang sudah dikerjakannya, dilihat pikiran-pikirannya, lalu dipilah dan dipilih, baru dia menjadi calon presiden. Konvensi membuat proses pencalonan presiden bukan proses yang misterius dan dadakan. Pencalonan presiden prosesnya, termasuk saya di sini, nggak adili pula. Ditanyai, dan di mana-mana ditanyai. Menurut saya konvensi ini, proses ini seharusnya dilakukan oleh semua partai politik di Indonesia. Sehingga rakyat punya hak untuk menentukan siapa yang menjadi calonnya. Kita bahkan menyaksikan ada yang sudah jadi capres dan cawapres, nggak tahu asalnya dari mana. Tahu-tahu sudah jadi capres dan cawapres. Pertanyaan kita, what makes you capres dan cawapres? Dan ini yang dikerjakan Partai Demokrat adalah cara yang benar. Partainya tidak populer. Dan di situ kemudian saya harus memilih antara cari populer dan pilih langkah yang benar. Saya tidak cari popularitas, saya pilih langkah yang benar. Pernah bekerja di US dan Indonesia terkesan lemah sama USA. Apa yang membuat Anies tidak tunduk sama USA? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dididik sepanjang hidupnya, hampir sepanjang hidupnya, bersama dengan keluarga Belanda dan di Belanda. Dan dia tidak pernah tunduk sedikit pun pada kekuatan Belanda. Muhammad Hatta bersekolah di sekolah Belanda, menggunakan bahasa Belanda, sekolah sampai ke negeri Belanda, dan dia kembali menggulingkan kekuatan kolonialisme Belanda. Seseorang yang dididik di negeri manapun bukan berarti dia akan menjadi pionnya. Justru dengan dia berada di pendidikan itu, maka dia punya kemampuan untuk berbicara dengan vocabulary yang sama, cara yang sama, sehingga justru pesan-pesan nasionalisme bisa disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh pihak lain. Dan di sini konteksnya. Jadi dengan Amerika Serikat apalagi, Indonesia memiliki posisi tawar sangat besar. Kitanya yang seringkali minder. Kitanya yang seringkali justru tidak berani menunjukkan posisi. Kalau saya akan katakan kita sejajar, kita punya posisi yang sama. Anda mementingkan kepentingan negara Anda, dan saya di sini mewakili kepentingan Republik ini untuk Indonesia, bukan untuk kepentingan Anda. Nurholis, bagaimana pendapat Mas Anies soal isu memberikan kesempatan pada capres di luar Jawa? Memang capres ada Jawa luar Jawa? Ya, saya rasa pandangan ini, Indonesia kita itu dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Anyer sampai Pangarukan.
Itulah Indonesia kita. Jadi kita tidak lagi bisa bicara tentang Jawa, Batak, Sunda, Banjar, Bugis. Indonesia adalah Indonesia. Dan saya melihat, saya sangat yakin Indonesia kita, masyarakat Indonesia sudah melihat satu sama lain sebagai sesama warga negara Indonesia. Bukti paling sederhana, beberapa waktu yang lalu kita sering menyaksikan di satu tempat seluruh penduduknya NU. Ternyata bupati yang terpilih Muhammadiyah, kaget semua. Kok bisa? Penduduknya mayoritas beragama Islam. Gubernur yang terpilih beragama Nasrani. Yang dahulu kita pandang sebagai sekat-sekat, itu adalah pandangan elit. Rakyat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih berani daripada yang diduga oleh para elit. Jadi saya sudah merasa itu lewat Jawa, non-Jawa, dan mudah-mudahan akan lebih banyak calon Presiden Indonesia dari berbagai wilayah seluruh tanah air, bukan saja dari Jakarta. Siap. Dan untuk Anda di sini, ya paling belakang dulu ya sekarang ya. Udah catat Ya, yang cepat. Oke. Yang kedua, jika menjadi presiden, bagaimana sikap Bapak jika ditekan oleh pengusaha-pengusaha nakal? Dan saya melihat Bapak pernah mengatakan bahwa kalau guru ngajar terus ke sekolah, anaknya pulang, anak muridnya pulang, dia akan terpengaruh oleh media yang sudah mulai gak benar sekarang ini. Bagaimana Bapak mengontrolnya? Terus yang ketiga, yang selanjutnya aja biar gak. Untuk pendidikan, untuk bidang pendidikan, kurikulum baru yang menurut saya aneh, apa yang akan Bapak lakukan dalam kurikulum itu? Sekian dari saya. Alhamdulillah. Cukup dengan 5 ya. Nama saya Irwan, saya dari FPUI, asalnya Jogja juga, sama Pak Anies sama. Saya juga sempat manggil Bapak Anies. Pertanyaan saya pertama adalah, kira-kira kalau ada tawaran menjadi cawapres, Pak Anies akan ambil atau tidak? Yang kedua, saya ingin tahu apakah Pak Anies concern terhadap industri hulu migas Indonesia itu seperti apa, karena kita tahu migas itu menguasai APBN hampir 17%, pajak dari migas kalau di total itu hampir 40% APBN. Saya ingin tahu strategi Bapak dalam industri hulu migas. Satunya. Jika misalnya Pak Anies tidak lolos menjadi calon presiden dari konvensi Demokrat, apakah Pak Anies akan tetap berada di dunia politik atau kembali lagi menjadi di akademisi kembali? Terima kasih. Pak Anies, saya Aryo. Pak, sebelah sini, Pak. Dan dilihat gitu ya. Pertama nih, Bang Adili keren banget. Bapak konvensi Demokrat. Saya lihat Pak calon legislatif di Demokrat, nggak ngerti Pak, ada yang bagus Pak. Justru saya melihat calon di partai lain yang bagus. Saya harus apa? Apakah harus pilih Demokrat saja tanpa calegnya, atau saya pilih calegnya yang bagus Pak? Yang menurut saya bagus, tapi bukan Demokrat. Nah, orang mau menghadiri pengadilan dari jauh. Biasanya ada dekat aja. Pertama soal apakah akan memilih orang-orang politik atau ahli. Asumsinya kalau politik tidak ahli, dan asumsinya lagi kalau ahli tidak politik. Saya akan pilih orang yang bersih dan kompeten. Bisa politik, bisa non politik. Tapi ahli, orang yang bersih dan kompeten. Saya kuncinya di situ. Karena ada juga orang-orang yang ahli dan berada di bidang politik. Ada satu orang teman sangat menguasai bidang energi migas karena apa? Dia sudah berkarir belasan tahun di industri perminyakan. Lalu dia sudah cukup dengan semuanya. Saya sekarang kalau mau memikirkan soal negeri. Karena seperti ini punya kompetensi dan dia sudah tidak butuh rupiah lagi. Dia sudah cukup. Ini contoh. Jadi menurut saya nggak usah repot-repot. Kalau Anda ditekan, katakan saja Anda mau nekan sama pemerintah. Saya bisa tekan balik ya. Menurut saya kita yang menjadi pemerintah ini jangan disandra dengan pandangan bahwa termasuk disandra oleh siapapun. Bergeraklah dengan kebijakan policy yang ada, dengan landasan konstitusi, dan hadapi siapa saja yang berusaha untuk mengubah Anda dari jalur-jalur konstitusional apapun itu. Jadi termasuk pada usaha. Mungkin ada maksud begini, sudah membantu, sudah mendukung dan lain-lain. Ya.
Nanti kemudian sesudah itu dimintai balik. Karena itu caranya untuk bisa terbebas dari tekanan-tekanan seperti itu adalah dengan memperbanyak dukungan relawan-relawan yang bekerja tidak berdasarkan bayaran rupiah, tapi berdasarkan kepercayaan. Saya bisa baca. Maaf, mungkin bisa diulang lagi tadi yang oke. Yang pertama, Dulu hilir saya Mas. Pantas nggak kebaca, Mas. Saya itu bacanya capres terus, Mas. Nggak biasa baca tulisan cawapres. Iya. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Saya mau. Ketika Anda ke sana beli mobil, harganya amat berbeda dengan di sini. Tetapi ketika Anda pergi ke pompa bensin Pertamina, dimanapun lokasinya, harganya sama. Dan itu yang membuat perasaan kita satu Indonesia, dimanapun kita berada. Nampaknya sederhana, bukan? Kita menganggap itu nggak penting. Tidak juga, itu amat penting. Kalau di Republik ini, harga minyak, harga BBM itu bervariasi satu tempat lainnya, apa yang akan terjadi? Masalahnya, manajemen distribusi kita amat buruk hari ini. Dan itu yang menurut saya harus diperbaiki secara serius. Mungkin banyak dari kita menganggap politik itu di luar kita. Sehingga masuk politik atau keluar politik. Ya kan? Menurut saya tidak. Saya adalah seorang ayah. Saya adalah seorang suami. Saya adalah seorang rektor. Dan saya adalah seorang warga negara. Dan saya tidak bisa bilang sama istri saya, Pepet, hari ini saya nggak mau jadi suami juga. Gak bisa. Ya saya akan selalu menjadi suami, selalu menjadi ayah. Dan hari ini saya sedang berwarga negara. Saya sedang menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk mencalonkan diri, mengurus politik. Jadi, buat saya politik itu bukan sesuatu yang masuk keluar, tidak. Kita semua akan selalu menjadi warga negara. Dan jadi warga negara kita bisa memainkan peran. Bisa secara aktif. Secara aktif bisa juga kita berpartisipasi di luar struktur. Nah, saya pilih untuk terlibat. Setelah selesai proses ini, saya yakin, insya Allah saya tidak perlu kembali ke kampus karena bisa terpilih menjadi calon presiden. Mas Aryo, ini gimana? Ini masalah Anda berat betul, Mas. Berat betul. Mau pilih dari Demokrat atau pilih dari luar Demokrat. Saya selalu mengatakan, saya selalu menganjurkan bahwa kita harus memilih orang yang baik. Dan orang baik itu kriteria saya 2 saja, Mas. Kalau cari yang sempurna, tak akan ketemu. Jadi jangan cari yang sempurna. Yang bersih dan kompeten, kira-kira itu. Lihat track recordnya. Sehingga ide memilih orang baik melampaui warna partai. Kita harus bicara warnanya merah putih. Partainya bisa dari manapun. Karenanya menurut saya, Mas Aryo pilih orang yang baik, pilih orang yang kompeten, dan tak perlu pusingkan apakah dia dari Partai Demokrat, dari Partai PAN, dari Golkar, di PDIP, bukan warna partainya, kompetensi orangnya dan bersih atau tidak. Itu. Kita selalu mendorong orang yang, menurut saya kita harus terus mendorong orang baik. Ya, dari manapun juga. Jadi kalau masyarakat menyaksikan orang bermasalah masuk politik, justru harus rame-rame dihentikan. Ini kita ini terbalik, Mas. Biasanya rame-rame menghentikan orang yang tak bermasalah. Tak bermasalah. Kalau Anda tak bermasalah masuk politik, semua orang mempermasalahkan. Kok masuk politik? Tapi kalau orang bermasalah masuk politik, semuanya mendiamkan. Republik tidak akan berubah kalau orang-orang baik justru malah menjauhi politik. Jadi, bagi masyarakat Indonesia akan jauh lebih untung apabila kita memiliki calon-calon yang baik. Pak Jokowi adalah orang baik. Beliau pilih turun tangan dan kita harus, saya dari awal katakan, saya berharap Pak Jokowi nanti menjadi calon presiden. Kenapa? Karena kita kemudian memiliki calon-calon orang-orang yang baik. Siapapun yang kita pilih, Republik Indonesia akan diuntungkan.
Di situ kemudian kita harus melihat teman-teman sama. Jadi beliau orang baik dan alhamdulillah beliau dicalonkan. Begitu Pak. Luar biasa. Saya merinding deh dari apa jawabannya. Bukan yang lebih membuat aku dulu. Iya, pertanyaannya ini serius banget Mas. Aduh ini berat ya. Saya dengar Mas belum pernah pacaran sampai akhirnya melamar Mbak Ferry Farhati. Apa betul? Waduh, istri ada di ruangan ini. Gini, ya saya katakan nih, saya alhamdulillah waktu itu belum punya pacaran. Coba kalau saya pacaran. Coba, karena dulu nggak terbayang Mas akan diadili begini. Coba kalau ada datang itu dari Jogja. Benar betul. Coba bayangkan, di belakang situ nanyain, Mas dulu kan begini, kok tinggalkan apa? Untuk tanpa diduga, karena itu lagi-lagi ingatlah masa depan Anda atas kelakuan kita hari ini. Ingat. Pacaran ya sekali aja, pacarannya dengan sekarang menjadi bekas pacar. Oh, bisa terjawab berarti ya. Jadi belum pernah pacaran sama sekali sampai akhirnya bertemu dengan istri sekarang. Ya dan kalau boleh nyombong sedikit. Ya. Nyombong sedikit. Sebetulnya bisa pacaran banyak. Bisa kalau mau gitu. Cuman waktu itu mikir kalau saya sampai pacaran dan sampai harus putuskan, takut dia sangat patah hati. Dan saya tak tahu bagaimana mengobati patah hatinya. Itu kira-kiranya udah dong, nanti saya diketawain di rumah nih. Masanya bisa galau juga ya. Maaf, bukan. Dari Diantri Wiyanti, jika terpilih jadi presiden, bagaimana sikap Bapak terhadap rongkrongan parpol mengingat Bapak menang melalui Partai Demokrat? Kalau saya bakal menang, partai merapat. Nggak merongrong. Menurut saya, partai itu, partai politik itu seperti juga perilaku perusahaan, seperti juga perilaku kita semua. Mereka punya kepentingan dan mereka bisa diajak bicara. Saya ingin sampaikan ini. Memenangkan pemilu dibutuhkan dukungan lebih dari 80 juta orang untuk memenangkan pemilu. Karena itu kampanyenya harus menjangkau seluruh masyarakat. Di antara pemilu ke pemilu berikutnya yang harus dikelola adalah para pengambil keputusan di DPR, para pembuat opini, media, itu yang harus dikelola. Yang dibutuhkan kalau untuk memenangkan pemilu adalah dukungan rakyat kebanyakan. Di antara pemilu yang dibutuhkan adalah dari para policy makers dan stakeholders di Jakarta. Mengecewakan, menghadapi orang-orang yang membantu, mendukung. Kalau sudah menjadi presiden, penyelenggara negara, maka konsentrasinya adalah memenuhi kewajiban konstitusional dan menjalankan semua cita-cita negara. Itu yang harus jadi konsentrasi. Bukan memenuhi sekedar harapan orang-orang yang mendukungnya. Karena itu saya katakan, sering sekali saya katakan, jangan heran dan jangan harap jika satu saat bisa kecewa. Kecewa itu rutin kok. Artinya apa? Anda tak pernah kecewa pada istri, suami, teman, kakak, adik. Sering juga kita kecewa. Poinnya adalah saya akan ambil keputusan berdasarkan apa yang menurut saya benar dan saya bisa bertanggung jawabkan. Termasuk tadi misalnya Mas Jomar Ramadina yang kecewa, rektornya ikut konvensi. Gak masalah, memang saya tidak di sana untuk membahagiakan semua orang. Saya ambil keputusan yang menurut saya baik dan benar untuk apa? Untuk Indonesia kita. Jadi termasuk sebagai contoh aja yang paling konkret baru-baru ini. Kira-kira saya diajak konvensi sebuah partai, diminta untuk kampanye partai itu, saya jawab tidak, mengecewakan tidak? Mengecewakan. Saya kerjakan tidak? Saya kerjakan. Kenapa? Karena menurut saya itu yang benar yang saya kerjakan. Jadi bukan hal yang aneh, tapi cara menyampaikannya, cara komunikasinya, di situ
letak pentingnya ada komunikasi yang baik supaya tidak menghasilkan problem dan perpecahan. Ya, dan di luaran juga banyak yang tidak setuju. Kenapa? Mau jalankan. Tapi apakah saya meninggalkan pengalamannya? Tidak. Saya akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetap di Jakarta, tetap di Indonesia, tetap membawahi Universitas Paramadina. Saya nggak jadi presiden luar negeri, Mas. Saya nggak akan pergi kemana-mana. Saya tetap di sini. Tetapi yang akan dimainkan perannya berbeda. Bukan saja di kampus, tapi justru jauh lebih besar daripada kampus. Tapi bukan meninggalkan Indonesia. Saya rasa itu penting. Lalu ada proyek-proyek, program-program yang belum selesai. Sampai akhir periode saya pun akan ada yang belum selesai. Saya akan selesai periode tahun depan. 2015 itu periode saya berakhir. Pada saat periode saya berakhir, di situ akan ada kegiatan-kegiatan yang juga belum selesai. Tapi di sini pentingnya yang namanya regenerasi, persiapan kepemimpinan berikutnya, dan tugas seorang pemimpin bukan saja menjalankan roda organisasi, tapi juga menyiapkan regenerasi, dan itu penting. Sekaligus saya ingin mengirimkan pesan. Sebuah institusi akan amat bermasalah jika dia mengandalkan semata-mata pada figur puncaknya dan tidak membangun sistemnya. Ada Anies atau tidak ada Anies, Universitas Paramadina harus berjalan dengan baik, harus dikelola dengan baik, dan alhamdulillah sekarang terbukti berjalan seperti itu. Artinya sistemnya berfungsi. Itu ya jawabannya. Oke. Sama bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Karena itu kita harus hadir memberikan makna dan dirasakan sebagai sesuatu yang rahmatan, bukan menjadi masalah. Dan insya Allah kita harus jaga. Saya berpandangan seperti juga yang didorong di Paramadina adalah keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Karena tiga inilah yang sebenarnya menjadi pilar kemajuan umat Islam di Indonesia, apalagi dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Terima kasih, mohon doanya. Saya tadi disampaikan, saya akan dekatkan dengan ikhlas, Pak. Ya, terima kasih. Karena setahu saya presiden tidak boleh rapat jabatan dengan rektor. Nanti dari saja atau rektor saja. Jadi, kalau jadi ketua partai, jadi datanya boleh tuh. Nggak kamu tadi para mungkin penghuni kampusnya pergi ke kampus lain? Oh, enggak. Kalau itu selama kita bisa selfie sama-sama masih aman. Oh, Teman-teman mahasiswa juga atau kita foto sama-sama. Kalau dulu kan foto bareng, kita difotoin orang. Beberapa bulan ini sudah berubah. langsung ya Pak. Sudah Selfie. Dengan alat saya yang baru bisa selfie. Nah, ngomong-ngomong, Katanya ada yang maju juga ya. Gini, pelanggaran apapun itu tidak bisa didiamkan melegat, harus selalu dimintai pertanggungjawabannya. Jika kita membiarkan pelaku melanggar apapun, dan ini saya garis bawahi bukan hanya ke depan, saya justru Indonesia itu harus konsentrasinya ke depan, bukan hanya ke belakang. Kenapa saya katakan hari ini masyarakat kita tantangan terbesar adalah penegakan hukum. Beda dikit aja bisa jawabnya agak banyak dikit ya, pokok. Kalau Anda hidup di masyarakat yang otoriter, pilarnya adalah rasa takut. Kalau Anda hidup di masyarakat yang terbuka, pilarnya adalah trust, kepercayaan. Dan bila kepercayaan itu mengalami penurunan, maka Anda bisa ke pihak lain meminta itu ditegakkan. Saya dan Indra, misalnya, saya ada perjanjian, saya pinjam uang 10 juta. Dan Indra percaya, itu tanda tangan dokumen. Trust, inilah yang menjaga. Lalu saya mengatakan ke Indra, saya mau bayar 10 juta. Apa yang Indra bisa lakukan? Kita lapor, kan? Anies tidak mau menjalankan yang sudah dijanjikan. Trustnya terganggu. Begitu trust terganggu, dia lapor. Pada siapa? Yang akan mengembalikan trust kita. Tapi apa yang terjadi? Kalau saya utang Indra 10 juta, terus Indra lapor. Kira-kira masalahnya Indra tambah atau berkurang? Tambah. Jadi bukannya justru mengembalikan. Kenapa? Karena penegakan hukum di Indonesia bermasalah. Jadi menurut saya, bukan saja ke belakang. Kemarin,
298 dan lain-lain. Malah menurut saya yang justru harus jadi konsentrasi kita adalah penegakan hukum ke depan. Jangan biarkan orang melanggar dan dilepaskan begitu saja. Dan hari ini itu harus jadi konsentrasi kita. Gitu ya. Baik. Oleh Mas Anies langsung. Kemudian baru kita titipkan kepercayaan pada mereka. Proses ini adalah proses modern. Dan kita alhamdulillah, we are making history here. Kita sedang mencapai semua yang kita sedang berjalan. Dan izinkan nanti lebih banyak yang melakukan ini. Buat saya pribadi, apakah nanti menjadi calon presiden, apakah menjadi presiden, apakah menjadi posisi apapun, tak penting. Yang penting adalah di posisi apapun memberikan makna untuk Indonesia kita. Dan itu juga yang saya ingin garis bawahi. Tetapi hari ini saya diberikan kesempatan. Ketika diberikan kesempatan, maka saya akan tawarkan ide, tawarkan inisiatif, dan tawarkan cara berpikir, cara bergerak untuk Indonesia kita. Karena menurut saya Indonesia hari ini membutuhkan lebih dari sekedar program, lebih dari sekedar kegiatan-kegiatan. Begitu banyak hal sudah dipikirkan. Yang dibutuhkan Indonesia hari ini justru orang-orang yang mau mengeksekusi yang sudah dilaksanakan dan melakukan itu untuk mengurus negara, bukan menguras kekayaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, adili Anies Baswedan